Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati anugerah kehidupan, dan kita imani bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita mendengarkan renungan dengan tema pikirkanlah yang berkenan bagi Tuhan. Pikirkanlah yang berkenan bagi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Nasihat-Nasihat Terakhir. Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 9. Jadi ini merupakan kumpulan nasihat Paulus yang terakhir kepada jemaat Filipi. Tentu ini berhubungan dengan bagaimana mereka seharusnya hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi renungan dan sekaligus yang harus kita hidupi dari teks bacaan pada hari ini. Yang pertama, biasakanlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biasakanlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tema tadi berkata tentang pikirkanlah yang berkenan bagi Tuhan. Maka bagian atau cara kita untuk bisa memikirkan yang berkenan bagi Tuhan adalah biasakanlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Belakangan ini begitu banyak hal-hal yang membebani kita. Selain pandemi COVID-19, ada banyak hal yang menjadi impact atau akibat dari pandemi itu. Dan ada pergumulan-pergumulan lain yang tentunya tidak bisa saya sampaikan, yang mungkin saja terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Untuk menghadapi semuanya itu, maka kita perlu membiasakan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ketika kita memasuki hari baru. Ketika kita diberi kesempatan menikmati hari baru, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah berjumpa dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan dan berkat. Membiasakan diri membaca dan membiasakan diri mendengar firman Tuhan membuat kita tahu apa kehendak Tuhan. Membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar berkenan bagi Tuhan. Membiasakan diri mendengar dan membaca firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi beragam pergumulan yang kita hadapi dalam hidup keseharian kita. Yang kedua, biasakanlah memperkatakan yang berkenan bagi Tuhan. Biasakanlah memperkatakan yang berkenan bagi Tuhan. Setelah tadi pertama sekali kita biasa mendengarkan, membaca firman Tuhan setiap pagi, kita berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan melalui lagu-lagu pujian, maka hal kedua, biasakanlah memperkatakan itu. Hanya orang yang sudah terbiasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan sajalah yang punya stok, yang punya persediaan kata-kata yang berkenan bagi Tuhan.
Hanya orang yang terbiasa memasukkan hal-hal baik ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya lah, yang akan terbiasa juga memperkatakan hal-hal yang baik dan benar kepada sekitarnya, kepada sesama, kepada lingkungannya. Ini menjadi penting di saat kita berhadapan dengan berbagai hal yang sungguh berat saat ini. Memperkatakan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan membuat kita bersuka cita, tidak hanya kita, tetapi juga orang-orang yang mendengarkan, orang-orang di sekitar kita akan merasa diberkati dengan kata-kata berkat yang kita sampaikan. Karena itu biasakanlah memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Itu akan menjadi terapi yang baik bagi kita dan juga bagi orang lain di tengah beragam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Hal ketiga adalah biasakanlah melakukan dan menghidupi yang berkenan bagi Tuhan. Biasakanlah melakukan dan menghidupi yang berkenan bagi Tuhan. Setelah kita membiasakan membaca, mendengarkan firman, lalu kemudian dari pembacaan dan pendengaran itu kita memperkatakan firman itu, memperkatakan hal-hal yang baik dan benar yang berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kita dan sesama, maka tahapan ketiga itu akan menjadi kebiasaan hidup kita. Kita terbiasa melakukannya, tidak hanya sebatas tahu, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan berbahagialah yang mendengar dan melakukan, menghidupi firman itu dalam kehidupannya, melakukan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi puji hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi sukacita berkat bagi dirinya yang memperkatakan dan juga bagi dirinya yang melakukan, serta tentu bagi sesama semesta yang menerima apa yang dilakukan dan dihidupinya itu. Ketiga hal inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita. Ketika kita di bawah terang tema tadi memikirkan berbagai hal atau segala hal yang berkenan bagi Tuhan, maka untuk mencapai itu kita membiasakan diri mendengar dan membaca firman, kita membiasakan diri untuk memperkatakan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, kita membiasakan diri untuk menghidupi, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Hari ini adalah Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional 2021 mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Bagaimana kita mau anak-anak terlindungi dari beragam jenis kekerasan? Itu harus dimulai dari keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang mendengar firman, keluarga yang membaca firman, keluarga yang memperkatakan hal-hal yang baik dan benar, keluarga yang menghidupi, melakukan hal-hal yang baik dan benar, agar anak-anak kita terlindungi dan Indonesia akan maju. Kita berdoa seluruh anak-anak kita diberkati dalam tumbuh kembang mereka, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama, cinta NKRI, sehat, cerdas, dan berhikmat. Agar kehidupan generasi penerus bangsa, kehidupan kita semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita berkat bagi kita semua. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang mengajak kita untuk terus menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus, agar dunia diberkati. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar,
menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu memikirkan yang berkenan bagi Tuhan. Dan untuk mendapatkan kehidupan yang demikian, kami harus membiasakan mendengar dan membaca firman-Mu. Kami harus membiasakan untuk memperkatakan kebaikan dan kebenaran, segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga harus membiasakan diri kami untuk melakukan dan hidup dalam segala hal yang berkenan bagi Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, bangsa dan negara, pemerintah kami, khususnya yang masih bergumul dengan COVID-19. Tuhan berkati yang isolasi di rumah dan di rumah sakit, serta yang sedang mengalami sakit penyakit lainnya dan berbeban berat. Tuhan tolong kami semua. Berkati tenaga kesehatan, berkati juga relawan dan pemerintah kami. Kami juga berdoa khusus untuk anak-anak kami di Hari Anak Nasional ini. Berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, sehingga mereka terlindungi dan Indonesia menjadi Indonesia yang maju untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.